Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan kitab Mukasyafatul Qulub karya Al-Imam Al-Ghazali. Kemarin kita sudah memulai dengan pendahuluan bab muqaddimah dan sekarang kita masuk pada bab 1, yaitu babun fi bayanil khaufi, bab menjelaskan tentang rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ja'a datang fil khabari dalam hadis anin nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwa Nabi qala, bersabda Nabi, annallaha ta'ala, bahwa Allah ta'ala khalaqa malakan menciptakan seorang malaikat, menciptakan satu malaikat, lahu janahun, yang malaikat itu memiliki sayap fil masyriqi, di timur, wa janahun, dan sayap fil maghribi, di barat, wa ra'suhu tahtal arsy, dan kepalanya di bawah arsy, wa rijlahu, dan kedua kakinya tahtal ardi as-sabi'ati, di bawah bumi yang ketujuh, di bawah lapis bumi yang ketujuh. Begitu besar maksudnya ya. Wa alaihi, dan padanya, pada malaikat itu, bi'adadi khalqillahi ta'ala, sejumlah makhluk Allah Ta'ala, risun, bulu, dan dia memiliki bulu-bulu sejumlah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala pada tubuhnya itu. Besar banget ya dia. Fa idza shalla rajulun, jika seorang pria, awi mur'atun, atau wanita, bersolawat, min ummati, dari umatku, alayya, kepadaku, jika seseorang bersolawat kepadaku dari umatku, baik laki-laki maupun perempuan, amarahullahu ta'ala, maka Allah menyuruh malaikat itu, bi'ayyan wa bisa, untuk menyelam, fi bahrin, pada lautan, min nurin, dari cahaya, tahtal arsy, di bawah arsy. Fayan wa misufihi, maka malaikat itu menyelam pada lautan cahaya itu, sumaya khruju, kemudian dia keluar. Wayan fudu janahahu, dan dia mengibaskan sayapnya itu, sayap turu, maka menetes, mingkul lirisatin, dari setiap bulu, qatrotun, satu tetesan. Fayakhluqullahu ta'ala, maka Allah menciptakan mingkul qatrotin, dari tiap tetes itu tadi, malakan, malaikat, yastaghfirulahu, yang memintakan ampun malaikat ini untuk orang yang bersolawat, ila yaumil qiyamati, sampai pada hari kiamat. Dan bayangkan berapa miliar kemudian solawat yang digaungkan, yang diucapkan oleh malaikat hanya karena kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ba'dul hukama'i, sebagian ahli hikmah berkata, salamatul jasad fi qillatit ta'am, kesehatan tubuh itu terletak pada sedikit makan. Jadi pada bagaimana kita mengelola tubuh kita dalam mengkonsumsi makanan, ya. Itu bisa kita pola makan lah ya. Kalau kita bisa menjaga pola makan dengan baik, maka kita akan menjaga kesehatan kita. Wa salamatur ruhi fi qillatil atham. Jadi ini maunya itu akhirannya mim terus itu ya. Wa salamatur ruh fi qillatil asam, dan keselamatan ruh tergantung pada sedikitnya dosa. Wa salamatud din, dan keselamatan agama, kebaikan agama, fis sholati ala khairil anam, itu terletak pada bagaimana kita mengucapkan bersolawat kepada Nabi, makhluk yang paling baik, ya. Makhluk terbaik. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, yakni maksudnya adalah ikhsyaw Allah, takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal tandur, dan hendaklah melihat nafsun, setiap orang, ma qaddamat, liwat apa yang ia lakukan untuk besok hari.
Hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang diperbuatnya untuk hari esok, apa yang akan diperbuatnya untuk hari esok. Yakni maksudnya adalah amilat liyaumil qiyamah, apa yang dilakukan untuk hari kiamat. Wa maknahu, makna ayat tersebut adalah makna firman Allah tadi adalah tasaddaqu, bersedekahlah kalian harus banyak bersedekah. Wa'malu, dan lakukanlah bitta'ati, ketaatan, litajidu sawabaha, agar kalian mendapati pahalanya, pahala ketaatan itu yaumal qiyamati, di hari kiamat. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah, innallaha khabirun bima ta'malun, sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu lakukan. Minal khairi, baik berupa kebaikan, wasyari, dan kejelekan. Fainal malaikata, karena malaikat, wassama'a, dan langit, wal ardo, dan bumi, wal laila wan nahara, siang dan malam, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, yashhaduna, mereka akan bersaksi, bima amil ibnu Adam, dengan apa yang dilakukan oleh ibnu Adam, oleh anak manusia, min khairin, berupa kebaikan, au syarrin, atau kejelekan, ta'atin, ketaatan, au maksiatin, atau kemaksiatan. Hatta inna jawarihahu, bahkan anggota tubuhnya, tashhadu alaihi, akan bersaksi kepadanya. Wal ardo tashhadu, dan bumi juga akan bersaksi, lil mu'mini, untuk orang mukmin, wa zahidilan, orang yang zuhud. Fataqulu, maka bumi akan, tanah itu akan berkata, shalla alayya, orang ini sholat di atas diriku, di atas tanah, maksudnya di atasku. Wasama wa hajja, dia berpuasa, dia haji, wa jahada, dan berjihad. Fayafrahul mu'min wa zahid, maka orang beriman itu akan bahagia, dan orang zuhud juga akan bahagia. Wa tashhadu alal kafir, bumi juga akan bersaksi untuk orang kafir, wal asi, dan orang yang bermaksiat. Fataqulu, bumi akan berkata, asyraka alayya, dia menyekutukan Allah di atasku, maksudnya di atas tanah ya, di atas bumi dia menyekutukan Allah. Wa zana, dan dia berzina. Wa syaribal khamr, dan dia minum khamr. Wa akalal haram, dan dia mengkonsumsi yang haram. Faya wailah, sungguh celaka dia. Sungguh celaka seseorang, inna qasahu, jika mendebatnya, fil hisabi, dalam urusan hisab, arhamur rahimina, dat yang paling sayang di antara orang-orang yang sayang, dat yang maha belas kasih dari setiap semua orang yang berbelas kasih. Jadi sungguh celaka kalau ada orang nanti saat dia dihisab masih didebat oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-mu'min, orang mukmin, huwallazi, yaitu orang yakhafullah taala, yang takut kepada Allah taala, bijami jawarihi, dengan seluruh anggota tubuhnya. Kama qala al-faqihu Abul Lais, seperti apa yang dikatakan oleh Abul Lais As-Samarkandi, alamatu khaufillah, indikator ketakutan kepada Allah, tanda seorang itu takut kepada Allah, tadharu, tampak, fi sab'ati asya, dalam 7 hal. Nah, kita deteksi diri kita. Apakah kita termasuk orang yang khaifin, orang yang takut kepada Allah? Kita deteksi 7 hal ini. Awaluha, yang pertama, lisanuhu, lesannya. Coba kita deteksi lisan kita. Fayamna'uhu, maka orang itu akan mencegah lesannya, minal kadhibi, dari perkataan dusta, wal ghibati, dan menggunjing, ngerasani, wan namimati, dan mengadu domba, adu-adu, wal buhtani, dan fitnah, ya, fitnah yang keji, membuat-buat kedustaan, ya, membuat-buat kebohongan, buhtan. Wa kalamil fuduli, dan omongan-omongan yang tak berguna, yang tak bermanfaat. Wa yaj'aluhu masyghulan, dan dia akan menjadikan lesannya masyghulan bidzikrillah, sibuk dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tilawatil Quran, membaca Quran, memudzakkaratil ilmi, dan mendiskusikan atau memperbincangkan pengetahuan. Coba kita lihat, lebih banyak mana porsi kita melakukan hal-hal positif dengan lisan kita daripada hal-hal yang negatif. Nah, itu kita harus betul-betul introspeksi.
Wasani yang kedua, qalbuhu hatinya. Hati kita dideteksi. Fayukhriju maka seseorang akan mengeluarkan minhu dari hatinya al-adawata, permusuhan, wal buhtana, ya, wal buhtana dan itu tadi, dan membuat-buat kebohongan tadi. Wa hasadal ikhwani dan hasud kepada teman atau saudara. Lianal hasada, karena sungguhnya hasud, iri, yamhul hasanat, akan menghapus kebaikan. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi bersabda, al hasadu, hasad, ya'kulul hasanati, akan menghabiskan, akan menghancurkan, akan memakan kebaikan. Kama ta'kulun naru al hatabah, sebagaimana api itu menghabiskan, melalap kayu bakar. Wa'lam, ketahuilah annal hasada, bahwa hasud minal amradil azimah, termasuk penyakit yang kronis, penyakit yang parah. Fil qulubi, dalam hati. Itu penyakit hati yang kronis itu. Wala tudawa amradul qulub, dan penyakit hati tidak bisa diobati illa bil ilmi wal amal, kecuali dengan ilmu dan amal. Wasalisu, yang ketiga, nadruhu, penglihatannya. Coba kita deteksi penglihatan kita. Fala yanzuru ilal haram, maka dia tidak akan melihat pada yang haram, minal akli, dari makanan, wasyurbi, minuman, wal kiswati, pakaian, wairiyah, dan yang lain. Wala ilad dunya, dan tidak akan melihat dunia birraubati, dengan kesenangan, dengan rasa, dengan hasrat, dengan penuh keinginan. Bal yakunu nadharuhu, akan tapi dia melihat penglihatannya pada dunia tadi ala wajhil itibar, hanya untuk mengambil pelajaran. Wala yanzuru ila ma la yahillu lahu, dan dia tidak akan melihat pada apa yang tidak halal baginya. Kama qala, sebagaimana Nabi bersabda, man mala'a ainaihi, barang siapa memenuhi kedua matanya minal haram, dengan hal yang haram, mala Allah Ta'ala yaumal qiyamah, maka pada hari kiamat Allah akan memenuhi ainaihi, kedua matanya, minan nari, dengan api neraka. Na'udzubillah. Warabiu, yang keempat, batnuhu, perutnya. Fala yudkhulu batnahu haraman, maka dia tidak akan memasukkan ke perutnya hal-hal yang haram. Fa'innahu ismun kabir, karena itu adalah dosa besar. Kama qala ta'ala, kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi bersabda, idza waqa'at luqmatun minal haram, jika masuk satu suapan dari hal yang haram, fi batni ibni Adam, pada perut anak manusia, la'anahu kullu malakin, maka seluruh malaikat, setiap malaikat akan melaknatnya, fil ardi was sama, yang ada di bumi dan di langit. Madamat tilkal luqmatu, selagi satu suap itu fi batnihi, masih ada di dalam perutnya. Wa in mata ala tilkal halah, dan jika dia mati dalam kondisi itu, kondisi di perutnya masih ada yang haram, ma'wahu jahannam, maka tempat kembalinya adalah neraka jahannam. Wal khamisu, yang kelima, yaduhu, tangannya. Bagaimana tangannya? Fala yamuddu, maka dia tidak akan menjulurkan yadahu, tangannya, ilal haram, pada hal yang haram. Bal yamudduha, akan tapi dia menjulurkan tangannya ilama, pada suatu fihi ta'atullah, yang ada ketaatan Allah di dalamnya. Waruya, dan diriwayatkan an Ka'bil Ahbar, dari Ka'ab al-Ahbar, annahu qala, bahwa Ka'ab al-Ahbar berkata, Inna Allah Ta'ala, sungguhnya Allah Ta'ala, khalaqa daran, menciptakan satu rumah, min zabarjadatin khadra'ah, dari zabarjad yang warna hijau. Fiha, di dalamnya, sab'una alfadarin, ada 70.000 rumah. Jadi Allah menciptakan satu tempat dari zamrud hijau, yang di dalamnya ada 70.000 rumah. Wa fi kulli darin, dan pada setiap rumah itu, sab'una alfabait, ada 70.000 kamar. La yanziluha, tidak bisa menempatinya, illa rajulun, kecuali orang, yu'radu alil haram, yang ditawarkan hal haram, perkara haram kepadanya, fayatruku, tapi dia meninggalkannya, min makhafatillah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang menghindari hal-hal yang haram, itu akan disiapkan itu satu tempat yang di dalamnya ada 70.000 rumah, di 70.000 tiap rumah itu nanti ada 70.000 kamar. Luar biasa itu. Wasadisu qadamuhu. Oh ya, kita lanjutkan. Wasadisu, yang keenam adalah qadamuhu, kakinya.
Fala yamshi fi maksiatillah, maka dia tidak berjalan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang maksiat tidak mau. Bal yamshi fi taati, akan tapi dia berjalan dengan kakinya untuk menjalankan ketaatan waridahu dan mencari ridho Allah. Wa ila suhbatil ulama was-sulaha, dan untuk menemani para ulama dan orang-orang yang saleh. Wasabi yang ketujuh, ta'atuhu, ketaatannya. Fayaj'alu ta'atahu, maka orang mukmin itu akan menjadikan ketaatannya khalisatan liwajhillahi ta'ala, murni untuk meraih ridho Allah. Wa yakhafu minar riya' wan nifaq, dia takut melakukan riya dan kemunafikan. Dia takut munafik, takut riya. Fa idza fa'ala dzalika, jika seorang melakukan itu semua, menjaga 7 hal tadi, fahuwa, maka orang itu minal ladina, termasuk orang-orang qala Allah taala fi hakim, yang Allah jelaskan dalam Al-Qur'an, wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin, dan akhirat itu di sisi Tuhanmu dikhususkan bagi orang-orang yang bertakwa. Wa qala fi ayatin ukhra, dan Allah berfirman dalam ayat yang lain, innal muttaqina, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, fi jannatin wa uyun, itu akan berada dalam surga yang penuh taman dan mata air. Wa qala Allah taala, dan Allah berfirman, innal muttaqina fi jannatin wa na'im, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu akan berada di dalam surga dan kenikmatan. Wa qala Allah taala, dan Allah berfirman, innal muttaqina fi maqamin amin, orang-orang yang bertakwa itu akan berada di tempat yang aman. Ka'annahu ta'ala yaqul, seolah-olah Allah berfirman, innahum yunjawna yaumal qiyamah minan nar, sesungguhnya mereka orang bertakwa itu akan diselamatkan dari neraka pada hari kiamat. Amin, Allahumma amin. Wa yanbaghi lil mu'min, dan seharusnya bagi orang mukmin, ayyakuna bainal khaufi war raja, ada di antara rasa takut dan berharap. Jadi tidak murni takut terus, tidak murni berharap terus, tapi antara itu, baina. Fayarju rahmatullah, maka dia berharap rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, wala yai'asu minha, dan tidak putus asa dari rahmatnya. Kama qala Allah taala, sebagaimana Allah berfirman, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Wa ya'budullah, dan dia menyembah Allah, wa yarji'u an af'alihil qabihah, dan dia kembali dari perbuatannya yang jelek, maksudnya berhenti dari perbuatan yang jelek, wa yatubu ilallah ta'ala, dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikayah, ada satu cerita ya. Bainama Daud alaihissalam, saat Daud jalisun, duduk fi sauma'atihi, di tempat ibadahnya, di musolanya, kalau sekarang gitu ya, di tempat beribadatannya, yatlu zabura, dia membaca Zabur, itra'a dudatan, tiba-tiba dia melihat seekor ulat hamra'u, yang hamra'a, yang berwarna merah, fiturabi, di tanah. Melihat apa? Cacing ya, bisa duda itu ulat bisa. Faqala fi nafsi, kemudian dia berkata dalam hatinya, ma aradallahu fi hadid duda, apa yang dikehendaki Allah dengan cacing ini. Fa'adzina, kemudian Allah mengizini lidudati, pada cacing tersebut, hatta takallamat, hingga dia bisa berbicara. Faqalat, kemudian cacing itu berkata, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, amma nahari, adapun di siang hariku, fa'alhamani Rabbi, maka Allah mengilhamkan kepadaku, an aqula fi kulli yaumin, untuk mengucapkan pada setiap hari, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, alfa marratin, 1000 kali. Kalau siang aku dikasih ilham oleh Allah untuk mengatakan ini, wahai Nabi Allah. Wa amma laili, adapun di malam hariku, fa'alhamani Rabbi, maka Tuhanku mengilhamkan kepadaku, an aqula fi kulli lailah, agar aku mengucapkan di setiap malam, Allahumma salli ala Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim, alfa marratin, 1000 kali. Mengucapkan tadi. Fa anta ma taqul hatta astafida minka. Kalau engkau apa yang kamu ucapkan di siang dan malam hari, sehingga aku bisa
mengambil faedah dari engkau. Fanadima Daud alaihissalam, kemudian Daud menyesal hal alah tikari dudati, karena dia telah meremehkan seekor cacing tadi. Wa khafa minallahi ta'ala, dan dia takut pada Allah. Ini poinnya adalah ketakutan pada Allah ini sesuai babnya. Wa taba ilaihi wa tawakkal, dan dia bertaubat kepada Allah dan bertawakal kepada Allah. Wa kana Ibrahim al-Khalil salawatullah alaih, dan Ibrahim yang berjuluk Khalilullah itu, idza dzakara khati'atahu, jika dia mengingat dosanya, yusha alaihi, maka dia akan pingsan. Wa yusma'u ittirabu qalbihi milan fi milin. Ya. Dia akan pingsan dan detak jantungnya akan didengar dari jarak bermil-mil, ya, dari hingga sejauh 1 mil lah. Fa'arsalallahu ilaihi Jibril, kemudian Allah mengutus kepadanya Jibril, fa'atahu, kemudian Jibril mendatanginya, faqala lahu, dan Jibril berkata kepadanya, Al-Jabbaru yukriukas salam, Allah yang maha pemaksa, yang maha memaksa, membacakan, mengucapkan, menitipkan salam kepada engkau. Wa yaqulu, dan Allah berfirman, hal ra'aita khalilan yakhafu khalilah. Pernahkah engkau melihat seorang kekasih takut kepada kekasihnya? Faqala, kemudian Nabi Ibrahim berkata, ya Jibril, wahai Jibril, idza dzakartu khati'ati, jika aku mengingat dosaku, wa fakkartu fi uqubati, dan aku berpikir tentang siksanya Allah, nasitu khullati, maka aku melupakan kedudukanku sebagai kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahadi ahwalul anbiya, inilah kondisi para nabi wal auliya, dan para wali was salihin, dan orang-orang saleh wal zahidin, dan orang-orang zuhud. Fata'ammal, maka renungkanlah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.